اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kita sudah mendapatkan dua pengalaman. Pertama, pengalaman Nabi Zakaria bersama istrinya. Yang kedua, pengalaman yang dialami oleh Siti Maryam. Apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan, jika Allah berkehendak maka bisa. Alhamdulillah. Jadi kesombongan kita itu dipicu oleh ortodoks bahwa selalu dunia itu diatur pakai hukum sebab akibat. Bahkan hukum sebab akibat kadang-kadang naik pangkat jadi agama, tidak bisa dikritik. Orang kalau nggak punya uang sama dengan mati, karena hukum sebab akibat. Udah tua kok punya anak, dianggap melanggar hukum sebab akibat. Sebab punya anak itu kalau suaminya masih bisa bangun dan istrinya tidak akir, tidak mandul. Mandul itu lagunya Mandul berarti Roma Irama. 10 tahun sudah pagi kita berumah tangga, jangan bersedih hati. suara emas. Begitu juga Siti Maryam menolak hamil karena dianggap melanggar hukum sebab akibat. Itu kesombongan kita. Malah keyakinan. Ya, sombong itu akhirnya menjadikan yang dari Allah bisa tertolak. Akhirnya, ini akhirnya, setiap kali ada yang keluar dari kelaziman itu disebut Tuhan. Contoh, anak indigo. Pokoknya bangsa aneh-aneh itu dikagumi, bahkan bisa disebut nabi sampai peringkat tertentu Tuhan. Artinya someone, orang yang bisa mempengaruhi kita karena mengagumkan. Nah, Nabi Isa ada dalam peta semacam itu. Jadi Nabi Isa itu dianggap wow, umur 3 bulan sudah bisa ceramah kan. Akhirnya terjebak karena terbiasa dengan hukum sebab akibat. Lalu kalau ada manusia memiliki faktor wow tidak sesuai sebab akibat, naik pangkat, bisa jadi nabi, dianggap Tuhan. Nah, Nabi Isa ada di situ. Jadi orang menganggap seseorang itu dikagumi karena terbiasa terjebak di hukum sebab akibat.
Siapa yang pernah lihat video, video diceritakan di YouTube ya, diceritakan ada Habib ceramah mengambang di atas pantai, ada kan? Itu kan dikagumi ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hukum sebab akibat itu Allah yang bikin. Kita nyebutnya hukum statistik pukul rata. Kalau diilmiahkan kan, hukum statistik pukul rata. Rata-rata kalau benda dijatuhkan ke bawah. Tuh, kita yang membuat hukum pukul rata. Tapi kan semua milik Allah. Kalau Allah mau menghentikan, berhenti. Hukum sebab akibat itu. Atau berbalik, yang kita jatuhkan malah ke atas. Masa mau kita bilang wow? Kalau kita bilang wow berarti nggak percaya Tuhan. Kita hanya diizinkan mengucapkan subhanallah. Nggak ada kita ilmunya. Semua ilmu dalam genggaman Allah. Nah, dua pengantar cerita itu penting ya, karena kita akan masuk ke cerita-cerita berikutnya, yaitu setelah Siti Maryam akhirnya lahir anaknya, namanya Aisyah Pak Abdullah. Dikaruniai Alkitab, Injil. Pada saat yang bersamaan itu satu kecamatan itu, Nabi Yahya juga bertugas, anaknya Nabi Zakaria dari istri Elizabeth. Iya, Elizabeth apa Hana? Hana ibunya Maria. Hana mah ibunya Maria. Iya, Hana ibunya siapa? Maria. Oh ya udah, nanti udah bertukar ya, ya ini Hana deh. Yahya dapat SK kenabian umur kurang lebih 12 tahun. Kitabnya Taurat. Nah, itu bedanya Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Boleh jadi dalam satu daerah dakwah yang sama, dua nabi, dua kitab, ada transisi. Tapi itu sebelum Al-Quran. Nah, Nabi Aisyah Abdullah ini mulai dapat tanda kenabian umur 3 bulan. Itu kalau sekarang viral itu. Pasti banyak orang datang minta air, minta berkat, minta kesembuhan, pelan-pelan menjelma jadi Tuhan. Kurang lebih sama. Mau sekarang mau dulu. Jadi riwayat-riwayat kita mentuhankan orang itu karena kurang tauhid dalam hal hukum sebab akibat. Rata-rata. Nah, kita lanjutkan ayat-ayat kita dari ayat informasi dari Idul Haji anak ketika berdebat dengan para khalif 35 kan kita nguping ke perdebatan dua jangan para khalif. Kita dari 34 aja ya. Zalika Aisyah ibnu Maryam. Maka diceritakan untuk pemirsa pembaca Al-Quran bahwa itulah yang disebut sosok Aisyah yang nisbatnya kepada ibunya, yaitu binti Maryam. Qaulul haq, waktu menjawab pertanyaan orang-orang Bani Israel itu ucapannya ucapan al-haq, ucapan seorang nabi. Walaupun sekali-kalinya itu bisa ngomong
Habis itu kembali nggak bisa ngomong. Jadi sekalinya itu bisa ngomong, akhirnya kembali tidak ngomong, kayak bebayi biasa nangis segala. Nah, bebayi bisa ngomong umur berapa? Setahun. Enggak, rata-rata. Saya dulu mah 10 tahun baru bisa ngomong. Iya saya. Nabi yang Isa bisa ngomong kembali kalau para ulama menganggap umur 2 tahun. Jadi sekali-kalinya ngomong umur 3 bulan, sehingga para pakar menyebut itulah dilantiknya Abdullah atau Nabi Isa menjadi nabi. Tapi ada juga yang berpendapat bukan, mulai berdakwah lagi umur 2 tahun. 2 tahun langsung berdakwah. Sementara anak saya 2 tahun itu mama. Diulang oleh papa, mama. Diulang. Akhir laga nih kan. Nabi Isa langsung berdakwah 2 tahun. Sehingga ada 2 versi. Ada yang menganggap mulai jadi nabi umur 3 bulan. Ada yang menganggap umur nabi mulai jadi nabi umur 2 tahun. Mau yang 3 bulan, mau yang 2 tahun, tetap di luar kelaziman. Sehingga kalau sekarang dianggap indigo, mengkeramatkan. Kebayang tidak, hari itu belum ada medsos, tapi sudah menggemparkan. Kalau sekarang lebih banyak lagi korbannya kayak pakai medsos. Ya. Tadi di Benggala sudah ada baliho Gibran. Ya. Padahal belum pada kenal kan, karena medsos menggempar. Di jalur Pandeglang juga ada. Iya. Nah itu pun sudah melumpuhkan sistem rasional masyarakat bangsa itu, yang kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, itu jalannya dari situ. Jalan pemikiran soal anak Tuhan, karena dianggap hebat amat ya, masih cilik ceramah, masih bocah. Dulu kan ada ya anak-anak kecil tiba-tiba bisa ceramah dikasetkan di rumah. Gede ini jadi aku kukunnya bocah-bocah itu ya. Ya dulu dikasetkan ya. Nah bisa ngelucu segala nih, ada sing Sunda. Ada yang tahu besarnya jadi apa? Jadi ekspos lagi. Yang saya tahu petualangan Sherina 2, begini cilik mana itu Sherina itu. Iya Sherina, begini kan cilik, sikini gede, biasa makan. Dia pikiran Sherina. Apa Ustaz? Oh lagi demen-demen Sherina dulu, petualangan Sherina. Ini kan sekarang petualangan Sherina 2. Saya tegermani keluarga Cemara, ngajak ngobrol kan ayam kan. Lagi nonton Di kok bisa pindahnya Alka bikin tetangganya alladzi fihi yang taruna, yang dapat berbicara itu umur 3 bulan dan umur 2 tahun itu alladzi fihi yang tarun, menjadi biang keladi perpecahan, beda pendapat. Ada yang setuju ini wow mengagumkan pati anak Tuhan, tapi tidak sedikit yang membantah tetap manusia, cuma diberi karomah mujizat bukan Tuhan. Jadi gara-gara anak bocah bisa ngomong ya. Maka nalillahi, padahal tegas jelas bahwa dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, bahwa Allah itu maka nalillahi mual bakal
Allah itu punya ayat tahida miwaladin, untuk menetapkan ada anak karena melanggar definisi Tuhan. Disebut Tuhan kalau tidak punya kebutuhan. Lah anak kan kebutuhan orang tua. Ada orang tua nggak butuh anak? Sampai nggak nyulik anak orang gara-gara butuh anak. Adopsi anak angkat saking butuh anak. Program siapa Inul Daratista dengan Adam Kumis itu kan program ya, bayi tabung. Subhanahu, omongan-omongan mereka itu omong kosong, tidak ada ilmu. Subhanahu, maha suci Allah. Tapi kok bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Nah itu akibat mereka terjebak pada pemikiran ortodoks, hukum sebab akibat. Padahal kata Allah, idza qada, kalaulah Allah sudah menetapkan amron, ingat amron. Ayo siapa yang masih ada ingatannya? Ada kholqon, ada amron. Kalau kholqon, matahari sudah diciptakan belum? Sudah. Amronnya apa? Manfaat matahari. Tidak semua kita dapat manfaat matahari. Vitamin apa itu? Hah? Ibu udah D sekarang, bukan D lagi. Oh, harus naik kayaknya. Dulu mah B. Nah, bisa mendapatkan manfaat atau tidak bisa mendapatkan manfaat disebut amr. Sangat berketergantungan kepada Allah. Tapi srengenge ini dijadikan, srengenge sudah ada. Nah, srengenge disebut halqon, manfaat srengenge disebut amron. Kata Allah, batu memang kalau dijatuhkan itu selalu kamu lihat ke bawah, itu amr Allah. Kalau Allah merubah amrnya, suka-suka Allah. Dia lempar batu ke atas. Nah, begitu juga jangan menganggap hukum pukul rata itu sebagai hukum Allah. Jangan. Amr Allah, kata Allah, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu suka-suka Allah. Jadi kalau ada batu dilempar ke atas, jadinya yang hebat siapa? Allah. Berarti kalau ada manusia umur 1-2 tahun bisa ceramah, bukan ngomong ya, ceramah, dakwah, yang hebat siapa? Allah. Nah itu uang bengen udah ketanjak mokoron itu, mungkin gak ngaji ke al-Islam kalian. Nah, wa innallaha, dan sungguh Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Pada waktu Nabi Isa menjelaskan, Kang, Mang, Bi, punten, saya ini manusia biasa. Saya bukan anak Tuhan, saya juga bukan Tuhan. Jangan lebaylah. Yang saya lakukan bisa ini, bisa ngomong itu gara-gara Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan kamu dan Tuhan saya beda. Enggak. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, sama kok. Tuhannya satu, Tuhan saya ya Tuhan kamu. Fa'budu, oleh karena itu jadilah kalian hamba yang tunduk
kepada majikan, yaitu Allah. Kata Allah amarnya A, kata Allah amarnya B. Hada siratul mustaqim. Ini yang benar. Yang menganggap saya Tuhan itu salah. Yang menganggap yang berkuasa itu hukum sebab akibat, itu yang keliru. Sampai sekarang nggak berubah. Kalau nggak ada uang kiamat, stres. Padahal mah yang bikin ketenangan tuh Allah, bukan uang. Karena kita menghukumi hukum sebab akibat kebahagiaan kalau ada uang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Alhamdulillah saya nggak pernah jadi abang, jadi nggak pernah ditendang. Nah, namun qadarullah memang harus begini kan sejarahnya. Fakhtalafa, tetap saja terjadi perbedaan. Ada yang kultus ke Nabi Isa, lalu menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Ada juga lebih radikal lagi, bukan anak Tuhan, Tuhan kita ini. Nabi Isa satu kelompok. Ada juga yang menganggap Tuhan kita tetap Allah. Apapun termasuk Nabi Isa bisa dibikin oleh Allah. Maka fahtalafa, saling berpecah belahlah. Al-azabu, sekte kelompok pemikiran min bainihim, di kalangan mereka yang kena Isa efek. Isa efek itu bisa ngomong secara tidak lazim, umur 3 bulan, kemudian bisa ngomong lagi umur 2 tahun, tapi bukan ngomong sebagai bebayi, bukan ceramah. Kalau iya nggak bisa ya, gawe kagum ya. Fawailun. Nah ini kan cerita lagi menasihati Nabi Muhammad kan. Cerita ini kan menasihati Nabi Muhammad. Fawailun, hai Muhammad, celaka orang kayak gitu. Siapa? Lilladzina kafaru, orang yang menolak kebenaran. Sudah ada kebenaran dari siapa? Ya melalui siapa? Betul Allah. Melalui siapa? Mulut Nabi Isa, karena bisa ceramah. Salah kamu lebay, saya bukan siapa-siapa. Saya Abdullah, saya bukan anak Tuhan, saya juga bukan Tuhan. Lebay kamu, Tuhan kita sama. Rabbi wa rabbukum, Tuhan kalian juga. Tapi mereka tetap kafaru, menolak tawaran kebenaran dari Nabi Isa. Mim mashhadi yaumin adim, fawailun, maka celakalah. Celaka kapan? Min mashhadi yaumin adim, pada hari agung yang bakal kita mashhad, saksikan. Kapan itu? Kiamat. Sekarang belum celaka, nanti celakanya pada saat kiamat. Maka karena sekarang belum celaka, bebas mereka menyembah berhala, menganggap ada nabi selain Muhammad. Hari ini loh, namanya Nabi Isa. Memang pernah ada Nabi Isa, tapi sudah berakhir masa kerja dakwahnya. Sekarang periodenya Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi tidak ada nabi lain, maka kita pengikut Nabi Muhammad. Mari kita perhatikan dengan seksama ayat 37-nya, karena ini balago. Ini sistem balago. Ayatnya begini: asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana la kini dhalimun al yauma fi dhalalin mubin. Yang dimaksud hari setelah kiamat, yang yaumun adin, dan semua dikumpulkan di padang mahsyar.
Ini Allah menceritakan, membocorkan. Ini kan tinggi karakter bahasanya ayat 38. Asmi'uhum. Wow, penglihatannya tajam tuh. Orang-orang di padang mahsyar tajam, aneh. Bahkan dari kejauhan, kalau ada buromlah, andeng-andengi kedeleng ngajinya lempet. Saking tajamnya itu pandangan. Ini dilukiskan Allah, asmi'. Wow, betapa tajamnya kelihatan. Asmi bukan mendengar tadi. Hah? Asmi. Ya kan pendengaran. Oh, contohnya nih ya. Contohnya penglihatan. Nah, contohnya gina mengko. Wa absir, dan betapa tajam penglihatannya sampai ngebisikan baik kerungu belum lagi ketukar contohnya dibalikakan ya. Mau kemana kira-kira larinya kekaguman oleh. Kenapa kemampuan setajam itu nggak dipakai waktu di dunia? Di dunianya dikasih penglihatan, tapi seperti nggak bisa melihat kebenaran. Dikasih pendengaran, seperti tidak bisa merespon kebenaran. Begitu dicek oleh Allah di hari padang mahsyar, cuma penglihatan, pendengaran. Apakah di dunia sebenarnya tajam? Maka dilukiskan punya telinga kayak tuli, punya mata kayak bisu, buta, punya mulut kayak bisu. Ini tinggi nih bahasanya yang ayat 38. Wow, tajam amat ini penglihatannya. Kenapa nggak dipakai waktu di dunia? Sehingga walaupun Nabi saya ngomong ketangkep itu esensinya. Sekarang Nabi Muhammad eranya, pasti nggak akan ada perdebatan para wali dengan tetangganya. Aneh. Masih berdebat besok kunut ya para wali. Itu gara-gara kehilangan kemampuan tajam penglihatan dan pendengaran. Wa absir, betapa tajam penglihatan yauma yatunana, pada waktu menghadap saya di padang mahsyar. Lakin sayang sekali, adzalimuna al yauma fi dhalalim mubin. Hari ini orang-orang yang dolim, dulu di dunia dolim karena tidak mendayagunakan penglihatan. Ingat, penglihatan bukan telinga ya. Penglihatan itu kemampuan penglihatan bukan mata. Penglihatan itu kemampuan melihat. Dan pendengaran bukan telinga, tapi kemampuan mendengar. Itu fidola limubin, sudah dianggap sesat. Bapak-bapak, ibu-ibu punten banget. Anak lahir, kita periksa mata, alhamdulillah itu mata kali. Tapi Allah memberikan dua hal lagi, kemampuan melihat bukan mata dan kemampuan mendengar. Sehingga begitu anak lahir, maaf qadarullah cacat buta, tetap Allah kasih kemampuan melihat dengan cara yang lain. Dan maaf kupingnya bukan itu 5 rusak, broken. Ada yang ada lah, belum pernah lihat mengingatkan kami. Wa andirhum yaumal hasrah. Oleh karena itu, hai Muhammad, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya, siapapun sekarang, termasuk Haji Ana, siapa lagi yang usia senior ini, yang perempuan, Bu Haji Endo, Bu Haji Hasan,
di dalam objek dakwah tetap nggak ada beda. Sepanjang masih punya kemampuan melihat, kemampuan mendengar, maka objek dakwah wajib didakwahi. Kapan Nabi Muhammad dan kita berhenti berdakwah? Kalau sudah kehilangan kemampuan melihat, kemampuan mendengar, maka di fase tahun ke-13 Qul ya ayyuhal kafirun. Stop Muhammad. Mereka pendengarannya gagal, penglihatannya gagal, mereka tetap kafir. Kamu pindah deh ke Madinah. Kata Nabi Muhammad, enggak lah, ini kampung halaman saya. Bersama tetua itu merempang ya, yang Melayu ya, mirip lah kayak gitu. Jadi hijrah itu kesedihan, sedih meninggalkan kampung halaman, sedih. Makanya Nabi Muhammad terlepas dari pengen umrah atau haji, hatinya pengen pulang kampung. Pulang itu kan fitrah. Dia pengen pulang kampung itu fitrah. Pak Haji Rusdi nggak pengen pulang kampung. Nggak pengen. Sering. Kampung kita itu di surga. Oh, Masya Allah. Surga bukan di dunia ini. Saya sangka di Pariaman, Pak. Bukan Sumatera Barat. Iya, saya Kampung Pariaman. kita itu di surga dan kita akan kembali lagi ke sana. Itu Pariaman ada. jawaban, aduh luar biasa. Udah nggak ada apa-apa Pariaman. Nggak pernah tercetus di hati saya. Hari ini, jadi saya sudah kufur. Oh, maksudnya apa ya? Pulkam mudik iki Iya. ke sana. Cuma mudik ya. Beda lagi mudik gimana? Kan pulkam pulang kampung. Jadi Sekarang itu memudik ke Pariaman. Jadi saya Padang Pariaman ya. dengan ucapan Ustaz sebentar ini, saya tajdid iman sekarang Pak. Alhamdulillah. Tajdid imam saya. Jadi mau Nggak kapan pulang kampung akhiratnya? Ya nggak pernah terpikir saya pulang kampung akhirat. Baru sekarang kaget saya. Berarti udah siap sekarang. Masya Allah. Ini kan yang tadi hari kan gitu. Sebab kalau disebut pulang kampung itu, saya teringat orang Serang pulang ke Serang, orang Jambi Itu pulang ke mudik. Jambi, orang Pasti. Padang pulang ke Padang. Tapi kalimat Ustaz yang sedikit ini membuat saya jadi kaget. Yang saya nggak pernah teringat sebenarnya. Pulang Siap-siap kampung pulang itu kampung. pulang ke surga ya Ustaz. Iya, karena kargonya susah. Iya. Sekarang dicicil, ditransfer, Allahu Akbar. pakai kargo. Beriotan yang mati. Lewat infak, wakaf. Nah, karena usia sudah banyak, pilih-pilih amal yang berbobot. Jadi semakin banyak umur, ya kan semakin gak mampu tuh yang cerdas beramal. Mana amalan yang cerdas itu Pak Justi? Wah, nambah lagi nih pertanyaan yang Ya, amalan cerdas itu. Dulu sholat tahajudnya 1 rakaat berapa surat? Surat-surat pendek. Oh, surat pendek. 3 surat. Enggak, saya gini cara punya. Lamun duwe kebiasaan juz 29 1 rakaat. Kan sudah mentuani nggak kuat kaki nih. Nah, kan surut tuh ke juz amat tuh. Jangan khawatir. Dinilai sama dengan pada waktu kuatnya. Buat pahalanya. Nah, itu disebut dengan amal surah yang cerdas. Jadi kita makanya di usia kayak Bu Niatin ini kan masih seger nih, itu stakannya tinggi. Misalnya gini, juz 29. Nanti kan sebentar umur bisa ngadeg, paling kelelahan. Itu nilai bobotnya sama dengan kebiasaan dulu. Katanya cerdas. Lamun dari dulu pendek terus surat-suratnya. Nah itu kita kagak ngomongin primen kita nih. Secara komentar ini primen ganti. Bukan barang mulai tua pengen gawe.
Tapi Allah demen itu, Allah demen itu. Karena ini hijrah itu. Maksud saya cerdas itu mumpung masih sehat, bikin standar tinggi. Mumpung lagi kaya, infak yang gede. Sehingga pada saat nggak punya uang, infaknya maaf, nilainya sama dengan pada waktu kaya. Jadi ngikut kebiasaannya. Itu maksudnya. Jadi Ustaz sama pahalanya Ustaz? Pahalanya sama dihitung dengan pada waktu Masih muda. sehatnya tadi. Saya waktu muda, kata teman saya ini, saya sanggup baca Quran 1 jam 1 juz katanya. Kata teman saya ini. Oh, 1 jam. Tapi setelah saya tua, katanya hanya wal asri yang bisa saya baca. Itu oke. Apa sama pahalanya itu Ustaz? Saya emang gak percaya beda loh. Baca Quran apa sholat ininya? Baca Quran maksudnya? Itu males kayak duduk. Iya. Kira aku baca Quran ada kemampuan tua dan muda, nggak ada kali. Saya belum tua sebelum mengalami saya. Iya dalam tua maca Quran itu ngap. Saya maaf, ngapa rasanya nggak ada perbedaan? Cuma ngantuk doang. Nah itu males maksudnya. Hati-hati loh, penyakit tua ini penyakit males loh. Terus aleman loh, pengen dipaksa mana? Akhirnya bayar vidya mana? Iya. Itu setan itu dilawan. Jadi bahaya tua nih nampaknya nih. Bukan bahaya tua, bahaya penyakit untuk orang tua, bukan bahaya tua. Kok banyak orang tua dicari yang berondong-berondong. Saya ini mulai repot nolak cinta berondong. Kebayang nggak saya gimana Pak Haji Rusdi? Ketipu darah ini kita ada duit berondong-berondong. Kadang-kadang ada Facebook kaitannya yang di YouTube itu. Iya. Ya dasar Facebook inbox itu kan segala macam. Ayah tinggal di mana? Pasti yang bulinya rekening pasti. Inbox di Facebook. Lalu mentari anu pun video pun ujung-ujungnya ayah dia lagi kesulitan bayar kos. Ini AA. Ada si kakek segala. Jadi anak-anak remaja berondong ini ngincer orang-orang terkaya perhal. Parah gue motor pasti dia pura-pura miskin itu. Sedangkan padahal kono sekarang. WA juga sama. Pengalaman pribadi saya. Jadi saya ini diberi kelebihan jujur dibanding yang lain. Tapi udah bagus bahasanya. Maka Nabi Muhammad kembali ke kasus tadi, yaitu berarti Ibu Haji Hasan belum tuh baca Hasannya Belum, masih segar. Nah, yang sangat tua di sini siapa yang sangat tua? Hah? Sepanjang masih punya kemampuan mendengar, melihat, mendengar ayat Allah, mau melihat ayat Allah, maka dia objek dakwah. Ya, ini prinsipnya. Maka kata Allah, wa andirhum hai Muhammad, beri mereka peringatan sampai diketemukan kemampuan melihat dan mendengarnya tertutup oleh dirinya sendiri. Wa andirhum, beri mereka peringatan. Bagaimana cara memberi peringatannya? Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai menyesal. Itu kalimatnya Yaumal Hasrati, yaitu tentang hari penyesalan. Nanti ibu-ibu nyesel, bapak-bapak nyesel, dimarahi Allah di padang mahsyar. Bodoh kamu ini, kamu dikasih kemampuan melihat, kemampuan mendengar, tapi kamu masuk neraka-neraka juga. Baca surat Al-Insan ayat 6, 7, 8, 9. Ujian-ujian kepada manusia berkaitan cerot lahir dikasih kemampuan mendengar dan melihat.
di surat Al-Insan ayat 6, 7, 8, 9. Naktalihi, kami uji manusia karena diberi kemampuan mendengar dan kemampuan melihat, maka sami'na wa ata'na. Ustaz, setelah mendengar uraian sebentar ini, kok berdebar-debar jantung saya, Ustaz? Berdebar-debar jantungku. Sulit amat masuk surga ini nampak. Sulit amat masuk surga ini nampak. Apa benar terus perasaan saya begitu? Kok sulit terasa masuk surga? Kalau pakai runtut ayat ini malah keliru, Pak Haji Rusdi. Iya. Sejak awal Allah mendesain kita ini wajib sukses, maka diberilah instrumen, perangkat, hardware, software, kemampuan melihat. Ingat, bukan mata ya. Kita nggak bicara mata, satu pun nggak ada kata mata di sini. Kemampuan mendengar, bukan telinga. Kemampuan melihat. Artinya dijamin sukses. Awas, jangan menyesal ya. Nah, ini kan kalimatnya. Menyesal itu punya kemampuan tidak didaya gunakan. Maka bagi para pelaku dakwah, mubarik, ustadz, penceramah, nabi, talak ukur kapan manusia wajib didakwai sepanjang masih mau mendengar, mau melihat, maksudnya gitu. Nah, tapi emang kadang-kadang kita salah sih, urusannya tuli, buta, kemampuan melihat, kemampuan mendengar. Saya kadang-kadang begini, Pak Jurusti, diminta someone, Pak tolong sih nasihati si fulan itu dia. Saya jawab, saya nggak bisa memberi nasihat pada orang yang nggak minta nasihat. Nah, minta nasihat itu mau mendengar, mau melihat. Itu maksudnya ya. Nah, maka Nabi Muhammad diminta konten dakwanya adalah hati-hati nyesel loh. Nah, itu yaumul hasr. Konten dakwanya, materi dakwanya. Idza qudiyal amru, kalau sudah diputuskan, wa hum fi ghaflatin, tapi mereka ghaflah, lalai. Apa arti lalai? Lagi masak sambil nyetrika ngegosok, ketungkulan ngegosok, kalau kelingan geseng. Yang melalaikan siapa? Ngegosok. Lagi masak ketungkulan salah, akhirnya gosok. Yang bikin lalai apa? Sholat. Sholat tidak pada waktunya. Waktu masak jangan sholat, waktu sholat jangan masak. Iya, selesai satu-satu. Jadi lalai. Nah, itu konsep ghaflah, lalai. Iki mesembah ngomong lalai di baju nenek surya iki. Saya jadi ingat tuh, karena kesenang baju nenek sembari ngumbang makan murotal. Nah, lalai kan pasti salah satu lalai mendengar murotalnya, ketumpulan merungakkan nganu suara mesin cuci atau gila, nggak bisa berdua, pasti lalai. Figoflah bahwa layu minun, dan mereka tetap aja nggak percaya bahwa penguasa hukum sebab akibat adalah Allah. Lalai pada hukum itu. Kenapa? Karena terkesima pada uang. Kalau sekarang ya, terkesima pada hukum sebab akibat, lupa bahwa penguasa itu adalah qudiyal amru, itu Allah. Nanti nyesel loh. Nah, itu konten dakwanya. Inna nahnu narisal ard. Kata Allah, gimana sih emang yang Tuhan siapa sih? Saya wariskan bumi ini kepada kalian. Jangan bikin hukum sebab akibat sendiri. Wa man 'alaiha, bahkan untuk siapapun apapun yang ada di atas bumi. Kalau siapapun yang di atas bumi, siapa aja? Ada manusia, binatang, dan segala macamnya. Kalau apapun yang di atas bumi,
Ada air, ada batu, mineral, sampai belerang segala. Belerang itu di mana dia belerang? Di gunung. Bebatuan kan belerang kan? Iya. Belerang itu air apa bebatuan? Batuan. Dari gunung berapi. Kalau lamun yang Cipanas kan air belerang. Air bau belerang. Hah? Air bau belerang. Oh, air bau belerang karena anu Singa Cipanas. Latansa. Paripla ada. Air bau belerang bukan air belerang ya. Ya campur. Bukan belerang sendiri, asalnya apa? Bebatuan. Batuan kuning. Apa tepung? Batuan. Batuan Oh, kuning. air lewat di situ. Kemudian membawa kandungan belerang. Belerang kuning warnanya. Ya belerang itu yang untuk kulit. Iya. Ada kayak tepung atau Saya sering di yang Pandeglang juga ada namanya apa? Cikole ya. ya. Itu kan ya. Cikole. Saya berendam di situ. Kok saya mah bukan kulit. Lagi nyari kok di sini laku. Bapak besok ngakung ya. Beda tempatnya. Nggak beda ya. Ini salah tempat. Ini kalau orang ledian. Wa ilaina yurja'un. Hati-hati. Kita semua toh juga akhirnya akan kembali pada Allah. Allah akan menanyakan dua hal. Satu, mana kemampuan melihat kamu? Dua, mana kemampuan mendengar kamu? Dua hal ya. Dikonvert ke al-insan ya. Kemampuan mendengar kebenaran, kemampuan melihat kebenaran. Wadkur, hai Muhammad, coba renungkan ya. Fil kitab di Taurat. Apa di Injil? Apa di Al-Quran? Yaitu soal cerita Nabi Ibrahim. Nah ini Nabi Muhammad ini. Nah ini timbul perdebatan, tapi saya ingin lebih simpel ya. Hai Muhammad, fil kitab, ingat-ingatlah di kitab ini. Jadi al-nya ahli din, maksudnya Al-Quran, yaitu kisah Ibrahim. Berarti selesai ya Nabi Isa ya. Selesai ya. Nabi Isa dalam hal penampakannya yang memukau itu kemudian menjadi kecelakaan tauhid. Banyak yang lebay menganggap ini Isa bukan manusia biasa, tapi terpecah belah. Ada yang menganggap anak Tuhan, berarti ada Tuhan Bapa, Anak istri. Tuhan anak, terus Ibu. bukan istri, Tuhan ibu. Enggak ada kan Tuhan istri ya? Tuhan ibu. Berarti tiga ya. Bukan begitu tiganya. Ada lagi. Ada Tuhan, ada anak Tuhan, ada gitu. Ya, ada Tuhan, ada anak Tuhan. Berarti Isa itu bukan Tuhan, anak Tuhan. Tapi apapun wong keterima ya. Kata Allah, hai Muhammad, no sekarang. Berarti udah berapa tuh? Udah berapa drama itu? Tiga. Satu, Maryam. kelahiran Yahya melalui peristiwa Zakaria dan Elisabeth. Dulu Elisabeth itu dekat BIP ya seberangnya. Ya Bantu Tiga Plaza. Ya benar kan? Sekarang udah pindah. Dawet kan? Dawet Elisabeth ya. Emperan bener serius. Di bawah Gramedia ya. Saya di jalan ke belakang nyari akad dagu di belakang. Gitu. Nah kalau di tempatnya pabriknya, namanya apa Bu? Nih pabrik Dawet Elisabeth tuh. Anak kayak rumah kan ya, Batagor segala.
Dawet channel. Ya Dawet, Elizabeth itu Dawet, ternyata ini nama ibunya Yahya. Ya. Dan Ramadan per hari sudah dibungkus. Oh penuh waktu kena buku puasa. Dawet Elizabeth di Bandung. Kata Allah, yang kedua adalah peristiwa Maryam. Yang ketiga peristiwa salah paham terhadap kemukjizatan Nabi Isa. Yang keempat soal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disimpulkan oleh Allah siddiqon. Siddiqon. Ibu-ibu lebih familiar ke Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqon. Siddiq berarti dari sedekah fa'ala yufa'ilu taf'ilan, berarti turunannya tasdiq. Tukang tasdik itu yes man, afirmatif. Bahkan dalam satu episode kasus Abu Bakar ini, Kang, wong kudu ngandel tembek karena cerita jare Nabi Muhammad manek langit sing cerita siapa lah batu longku Muhammad najan cerita yang lebih ngawur maning saya nyatakan benar. Nah itu disebut tasdik. Nekat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, walau yang disampaikan ceritanya lebih ngawur, sepanjang yang ngomong sahabat saya Muhammad, saya nyatakan benar. Nah orangnya disebut tasdik, as-siddiq. Sehingga kalau ditegur gelap mata masih kenal Muhammad, saya tidak pernah melihat Muhammad omongannya kecuali wahyu. Itu pendiriannya. Namun umat sekarang kalau yang ngomong ustad ya nggak benar. Bukan yang mau jadi siddiq siapa? Ya nggak benar sama jamaah. Gini aja deh, pernah nggak ngelihat pendukung-pendukung Pak Presiden? Dia malam itu siddiq namanya, ya. Malam padahal itu siddiq. Nah kita akan bicara soal itu ya. Nah ternyata yang dapat titel siddiq pertama, kalau bapak-bapak ibu cermat, bukan hanya Abu Bakar. Siapa? Umar. Hah? Betul, Khadijah. Siapa lagi yang sebelum zaman Nabi? Maryam. Makanya Maryam nolak. Kan akhirnya menerima. Kemudian Nazar itu kan diberi gelar siddiq juga. Nah sosok paling besar namanya siddiq adalah Ibrahim. Sayang tidak diberi nama Ibrahim as-Siddiq, Nabi Siddiq. Kok bisa? Makanya jalan berpikir. Paro kali ngeluh gati Kang Ustaz tetangga udah dibatul begitu ya, nggak mampu kan. Lah lebih ngeri lagi Nabi Ibrahim menghadapi rezim, menghadapi keluarga dan dewekan Ayah kandungnya hanya membenarkan wahyu, maka disebut as-siddiq. Luar biasa. Kira-kira bagaimana cara Perhali menjelaskan, ayah saya dapat wahyu dan saya benarkan wahyu. Ayah itu keliru. Maka katanya dari 1 juta penduduk di sini cuma kamu orang terlibat. Gitu. Nah maka disebut as-siddiq.
Kita akan masuk situ. Jadi intinya Nabi Muhammad lagi digiring tentang mayoritas orang Mekah menolak Nabi Muhammad, sama dengan dialami Nabi Ibrahim. Kalau Nabi saking siddiqnya, kira-kira Allah ngomongnya ke Nabi Ibrahim lewat apa ini? Wahyu, iya. Salah, pertanyaan salah. Wahyunya lewat apa? Mimpi kan? Ya kan mimpi. Pak Tata ngimpi. Ngimpi ini mateni anak. Pak Tata ngebela ngimpi atau alam pikir rasional? Rasional. Nah, bukan siddiq. Nabi Ibrahim siddiq. Sampai mimpi baik dibelani. Tapi itu kan Nabi. Iya, kan. Wong asidik juga Abu Bakar kok. Maryam juga siddiq, Khadijah juga siddiq. Para ahli yang belum dapat asidik, yang lain udah pada dapat ini. Cuma Nabi Ibrahim lebih radikal lagi. Ngimpi baik dibelani. Nah, siddiq itu ngebelani. Sampai nyembelih anak Ismail kan. Wow. Nah, ini kasusnya sampai harus nekat mengingatkan ayat. Karena bukan pembicaraan umum tentang tauhid itu. Lah ke sekolah, lah ke madrasah, ngumungi sing oleh ngimpi Nabi Ibrahim. Gimana itu cara menjelaskannya? Kecuali begini nih Pak. Akhirnya tak kaji ya. Salah kita mengkaji penelitian. Kalau saya ngomong cekehnya oleh ilmu sekolah ini bisa istilahnya kayak sekolah istilahnya rumit Pak, hadapi Nabi Ibrahim rumit. Nah kita saya mah enak pernah ngaji di abahnya ibu-ibunya, saya mah tinggal neruskan kanan kiri ada pengajian banyak, saya mah aduh enak banget saya ngajar Bu Haji Romlah itu paling enak. Mau pinter dipintar Ustaz ada Bu Haji Romlah. Ada mana budak turunin lebih bisa ngejaga disiplin enak. Nabi Ibrahim dewek kan hanya bermodalkan ngebelani ngimpi berupa ilmu. Nah maka diberi gelar as-siddiq. Lalu patah ngimpi di kawin mani beri patah. Nah membedakan mimpi itu nafsu atau bukan ya? Nah itu jadi masalah, makanya jangan maksiat. Karena maksiat mimpinya ngacak gitu. Jangan maksiat, mimpinya nanti nyampur-nyampur mimpi wahyu dengan mimpi bukan wahyu nyampur. Kawin lagi mah gak maksiat saya. Kawin lagi mah gak maksiat. Bukan orangnya biasa maksiat, akhirnya ngimpi kayak panik. Itu setan nih. Tapi kalau patah mah enggak. Pasti itu memang wahyu. Ya, cuma berdiri Pak. Saya mah sudah bertekad akan mengkampanyekan poligami. Pokoknya saya mengkampanyekan doang. Pertanyaannya Ustaz pendiri. Saya bertekad mengkampanyekan, juru kampanye doang saya. Jurkam wali kota, yang jadi wali kota siapa? Lah uang. Saya menjurkan poligami, uang sih poligami ketemu. Beriko ya dalam poligami patah perharinya buat bayu. Qala li abi, ketika Nabi Ibrahim dengan modal as-siddiq, pahamilah siddiqnya, itu kemudian harus berbicara dengan maaf, silakan boleh memilih mau ayah atau pamannya. Saya mah keberatan kalau ayah, mamang. Ya abati mang, 5 kenapa sih ta'budu harus menjadi kaki tangan
hamba beribadah menyembah kepada sesuatu, bukan man. Kepada berarti ma itu barang. Kalau man merek truk. Ada kan merek truk gede men kan ya? Merek truk juga. Man siapa? Ini patung, batu, pohon. Yang jelas-jelas la yasma, itu yang disembah tidak bisa mendengar batu. Wala yubsiru, dan tidak bisa melihat. Udah gitu ngejengkelakan, jarang diurusi, dilapi, dibersihkan, dicat, dijaga, dipolicelina. Takut ada anjing segala nyakar, babi segala. Kadang melindungi dari burung, bahkan ngising. Nih patung itu ngerepotin. Wala yugni, dan mereka tidak memberi dampak positif pada kita. Ini dakwah Nabi Ibrahim. Hukum sebab akibat bukan? Sebab akibat cara mereka sebetulnya. Ya abati mang ini qad ja'ani, perhatikan ini ya, ininya latar belakangnya. Kan ditanya oleh mamangnya ayah itu, hei sirah dia bisa ngomong kon itu tas kesambet dia sekarang lah kebatu sih ngomong awak. Seumur-umur kita urip tembekan sirah sih ngomong kono. Ini suasana batinnya. Asirane kepengaruh sampun. Karena baru pertama kali ada yang menganggap patung itu hanya sampah. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan riwayat keilmuannya. Nah, berarti yang tadi berceramah itu tadi apa namanya? Ayo, Siddiq ngebelani ngimpinya kan. Sekarang dibongkar di balik dapurnya. Ya abati man, memang ngelimbengakan ya tiba-tiba saya ceramah begitu ya. Qad ja'ani, tapi mau gimana lagi? Tiba-tiba datang ke saya minal ilmi, wahyu. Malam yatika, yang memang abah muruli, mama muruli, cuma saya yang dapat. Maka kan pasti kata mamangnya, setan itu apa jigo setan itu? Enggak, saya bela, ini dari Tuhan saya. Maka disebut as-siddiq. Sama dengan Nabi Ibrahim, kebayang tidak? No, really no. Bah pengimpi dikanya beresir, setan itu mah ayat. Apa tata ngomong ke istrinya, mah sudah 20 kali ayah mimpi yang sama, menikah dengan teman mama, teman sekolah. Kebayang nggak itu? Iya, artinya si perempuan yang akan dinikah lagi teman sekolah istrinya. Sakit itu. Apa itu lagunya Fatwa Pujangga ya? Bukan ya? Emang ada lagunya? Ada yang dapat undangan. Tidak biru. Bukan lagu Melayu. Sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Siapa? Cita-cita. Akhirnya resi dia kawin ke luar negeri kan ya. Isi cita-cita. Asik aja dia cita-cita. Jadi pergi gara-gara Pak mungkin Pak Tata. Oh, Pak Tata itu mengasosiasikan dengan cita-cita kesamaan aran.
Iya, Tata Citata. Dari ke bawah. Nah kita mengingat nih terminal mobil India Tata kan, mobil cilik-cilik. Grand Candy K. Mengaku dapat wahyu melalui mimpi. Terjadilah perdebatan. Emang mimpi kamu mimpi benar sehingga kamu bela nih. Ini pasti dari Allah. Apapun keadaan saya belain pemikiran saya. Maka orangnya disebut as-siddiq. Gitu loh. Nah, kebayang tidak Pak Tata adu debat dengan istrinya, merasa mimpi yang sama 20 kali. Nah, yang dilakukan Pak Tata berdebat istri disebut as-siddiq. Ngebelani sesuatu yang tidak lazim. Lamun Rabi ini orang ngandel apa? Umur lain dulu juga banyak yang percaya kenal. Lah nanti akan kita lihat Nabi Ibrahim dianggap ngawang. Ngawang itu apa itu? Ngarang. Oh iya benar, bagus sekali mengarang, saya senang nih. As-siddiq selalu berhadapan-hadapan dengan tuduhan ngarang. As-siddiq, baru ingat. Kebayang nggak Isra Mi'raj coba? Menceritakan Isra Mi'raj, kata Abu Bakar, gue nggak peduli dituduh ngarang. Pokoknya selama Nabi Muhammad ngomong bener, simple Abu Bakar. Ya Allah, yang darang akan Isra Mi'raj krimen ya? Berarti dianggap ngarang kan? Iya. Nah, Nabi Ibrahim dianggap ngarang karena beratus tahun, berpuluh tahun yang mereka ditemani berhala. Nah, itu menarik ya. Maka kata Nabi Ibrahim, sudahlah man fattabi'ni, kendati pun susah payah ikuti saya. Fattabi'ni, tinggalkan berhala. Ahdika siraton sawiyah, akan saya tunjukkan jalan yang lurus. Ya abati, man, la ta'bud, please berhenti menyembah asyaiton. Dianggap setan si batu itu. Apa dasar kamu harus meninggalkan batu? Berdasarkan mimpi yang saya terima. Nah, itu. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Itu bikinan setan yang hanya tugasnya melawan Tuhan yang sudah memberi kasih sayang kepada mama. Bisa napas, bisa panjang lah ceramahnya. Ya abati ma, ini akhafu kula weddos. Ini suasananya haru, penuh tangis, khawatir ayam masaka adabun minar rahman. Mama mengkoni disentuh oleh azab. Sentuhlah aku dengan cinta. Ada lagu nih. Fatakuna li syaitani waliya. Kalau mamang akhirnya harus disentuh neraka, azab oleh Allah, mama meminta tolong ke setan. Bisa manggil patung-patung itu, masih itu. Datang azab. Misalnya azabnya apa deh? Longsor. Lalu datang patung, bantuin kita dong. Kata patung, pogo saya juga ketindihan tanah. Itu walian. Jadi hukum sebab akibat juga. Jadi dakwah Nabi Ibrahim sebetulnya dakwah rasional. Cuma yang jadi masalah melawan kelaziman. Teorinya teori baru. Nabi Ibrahim mengaku melalui mimpi dapatnya. Sehingga kata keluarganya, kan ini keluarga tidak baik. Lah itu mengimpi. Maka dijawab Nabi Ibrahim, najar mimpi saya belain, maka diberi gelar as-siddiq. Jadi pegang dulu as-siddiqnya itu. Kata siddiq selalu muncul di tengah-tengah tuduhan-tuduhan ngarang.
dan itu sulit, rumit. Qala, akhirnya dijawab tuntas oleh ayah atau mamang. Araghibun anta an ila hati ya Ibrahim, kamu mengajak permusuhan dengan Tuhanku, Ibrahim. La in lam tantahi, kalau kamu nggak mau berhenti dakwah provokatif kayak gitu, la arjumannaka, serajam kamu. Tolong berhenti, kamu anak saya atau kamu keponakan saya, sebelum ini menjadi viral kedengaran rezim penguasa. Kamu nanti bisa diusir, nggak boleh bertempat tinggal di sini. Dialognya kurang lebih seperti itu. Wahjurni malian, dan apa wahjurni itu? Diusir. Tinggalkan aku. Ya diusir. Pergi, oh pergi, oh bukan ya. Pedih, oh pedih. Qala, Nabi Ibrahim cool banget. Tuang itu ayah atau mamangnya. Jadi baper mamangnya, ayahnya baper, ngeberet bener kan, jadi emosional. Nabi Ibrahimnya tetap cool. Mungkin dia minum Benekul. Beneko. Salamun alaik, ya kaduran kan menawi selamat di padinya. Menawi selamat ya. Sastagfiru laka Rabbi, saya hanya sebatas melalui kesalahan ayah, mama, diampuni Allah, paling itu mampunya saya. Innahu kana bi hafiyah, karena memang Allah itu khusus kepadaku, itu hafiyah. Hafiyah apa kalau itu mendepan? Baik, lembut. Kalau saya kurang pas ya, responsif. Maksudnya gini nih, menawi wasilah saya masih bisa bantukan, minta ampunan, Allah meresponsif ke saya. Ya waktu itu tapi ya. Kan kadang-kadang kan kita mau jadi wasilah kan. Iya nanti saya insya Allah saya omongin, mudah-mudahan mau dengar omong saya. Ada nih hafidnya. Wa tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ajal. Oleh karena itu lepaskan apa yang biasa kalian memuja, memanggil, menyeru, dan itu nyatanya min dunillah, bukan Allah. Tolong kalau masih pengen saya bantu supaya nggak dapat ajab, wa adahu Rabbi, mulai sekarang yang boleh dipanggil, diseru, dimintain tolong hanya Tuhan. Asa memenawi ya, memenawi doang. Allah aku nabi doa Rabbi syakia. Doa saya ini mudah-mudahan punya kemanjuran, memenawi. Mumpung saya masih bisa minta tolong ke Allah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menolak keras. Nah kita berhenti di situ. Saya mau bertanya. Ada seorang ayah gagal melihat kebenaran dari anak, gagal mendengar kebenaran dari anak. Kalau pakai ayah, ada seorang paman gagal mendengar kebenaran dari keponakan, gagal melihat kebenaran dari anak. Apakah ayah keponakannya, apakah ayah dan pamannya punya problem pendengaran, punya problem penglihatan? Sekarang belum bisa diputuskan.
Di akhirat baru ketahuan. Dilaporkan oleh Allah, ternyata kamu normal, tajam penglihatan kamu, tajam pendengaran kamu. Nah, kasus ini kan menarik ini ya. Ada anak memberi nasihat pada ayahnya atau keponakan pada pamannya, dekat banget jaraknya itu. Dibanding saya ke Bu Nena, Badirdi, jauh, pernah apa? Nah ini ada pernahnya, anak keponakan, bayangkan itu gagal dilihat kebenaran dan gagal mendengar kebenaran, itu maksudnya. Pada Nabi Ibrahim itu pendek jaraknya itu. Ini kan bukan kegagalan menasihati umat yang lebih luas. Akhirnya step 1 selesai, keluarga. Ibrahim sekarang keluar kandang. Baru. Dan sudah mulai mengendor, syarat-syaratnya dalam mengendor. Nah itulah yang disebut dengan gagal mendayagunakan potensi. Ujian kalau pakai surat Al-Insan itu menguji kemampuan kita mendayagunakan 2 potensi tadi. Potensi mendengar, potensi melihat. Nanti kurang dilihat surat Al-Insan 6, 7, 8, 9. Namun bisa pakai esok dia. Kan ngacak.